Oke, gimana nih menurut kalian? Jujur, Mimin juga sama kayak para readers sekalian. Penasaran, pengen cepet-cepet minggu depan. Pengen tahu gimana nih ekspresi dan juga tanggapan Vesper setelah meremehkan sosok di hadapannya yang ternyata adalah murid Kaiden yang baru saja dianggap sebagai top 10 yang baru. Nah, sebelum kita bahas kemungkinan apa yang akan terjadi pada chapter mendatang, mari kita bahas dulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Pertama, kayaknya kekuatan keluarga Brian tuh nggak gede-gede banget dah. Mengingat mereka yang ingin ikut bergabung dengan aliansi yang dibentuk oleh keluarga Brian itu kayaknya cuman warga-warga biasa. Memang, In-hyuk mengatakan jika di antara mereka ada orang-orang berpengaruh, tapi mungkin cuman level sampai 100 besar aja. Kenapa demikian? Itu semua karena para tamu undangan nampak sangat bahagia ataupun seneng tak kala ada 3 peringkat dunia yang bergabung dengan aliansi mereka. Awalnya saat dikatakan peringkat dunia, Mimin kira tuh masuk 10 besar. Tahu-taunya cuma 100 besar dan yang paling tinggi itu cuma 50 besar aja. Mengingat mereka bertepuk dan bersorak-sorai, kayaknya mungkin rata-ratanya di atas 100 besar dah yang ikut dalam aliansi tersebut. Tapi ini cuman asumsi Mimin aja loh ya. Nah, untuk kepala keluarga Brian mungkin masuk 50 besar atau di atasnya. Itu juga yang menjadi alasan kenapa si Bator menerima undangan dari kepala keluarga Brian. Kalau misalkan kepala keluarga Brian itu lebih lemah daripada Bator, kayaknya Bator tuh gak bakalan mau datang. Selanjutnya, perwakilan Shinhwa memutuskan untuk tidak bergabung dengan aliansi keluarga Brian. Karena kayaknya dari awal memang Shinhwa ataupun Nona Yeojong itu gak tertarik. Cuman karena Jiwoo itu penasaran dengan kondisi Arthur, jadi Jiwoo pun akhirnya berangkat. Tujuannya jadi dari awal itu hanya untuk bertemu dengan Arthur. Dan karena aliansinya nggak menarik-menarik banget ya, bahkan In-hyuk saja sampai nggak terlalu peduli dengan aliansi tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi. Nah, alasan kenapa Shinhwa itu diundang itu karena insiden sebelumnya saat 2 top 10 menyerang Korea. Mungkin itulah yang membuat nama Shinhwa langsung melejit karena pimpinan mereka yaitu Nona Yeojong mengalahkan top 50 yang merupakan anak buah dari top 10. Tapi tentu saja yang paling seru adalah apa yang terjadi pada panel terakhir. Saat Jiwoo dan In-hyuk ingin kembali, Vesper menghentikannya dan bahkan sampai mengancam Jiwoo. Ya, itu semua karena Jiwoo sempat berkata, memangnya kenapa kalau aku akan pergi? Seolah-olah perkataan tersebut seperti meremehkan posisinya dan itu juga yang membuat Vesper sedikit jengkel hingga mengancam Jiwoo. Tapi untungnya seseorang tak terduga pun muncul. Ya, itu adalah Bator. Awalnya kepala keluarga Brian itu senang tak kalah melihat Bator juga hadir. Tapi saat Bator tidak tertarik dengan aliansi tersebut, alasannya karena aliansi yang didirikan oleh keluarga Brian berani mengancam murid Kaiden dan tentu saja sontak seluruh tamu pun langsung dibuat tercengang. Ya, pemuda yang awalnya diremehkan dan tidak dianggap ternyata adalah murid Kaiden. Bahkan 3 peringkat dunia ini yang sok kuat banget sampai ikut juga meremehkan organisasi-organisasi di Korea. Belum tahu aja nih, kalau misalkan Nona Yeojong melawan si wanita ini nih yang masuk 50 besar, Mimin yakin Nona Yeojong lah yang akan menang. Mengingat Nona Yeojong itu udah 3 kali melawan top 50 peringkat dunia. Pertama itu Bator, kedua itu anak buahnya Astra,
Terus yang ketiga itu ya anak buahnya si apa sih namanya, lupa lagi. Oh iya, Mioru. Terus untuk yang 100 besar kayaknya nggak butuh waktu lama ada bagi Jiwoo untuk bisa menyalip mereka berdua. Pokoknya minggu depan akan terjadi kegemparan saat fakta bahwa murid Kaiden ternyata ikut hadir dalam perkumpulan yang diselenggarakan oleh keluarga Brian. Nah, untuk Vesper sendiri, kalau menurut para leaders gimana? Kira-kira si Vesper ini mau nggak menurunkan egonya dan meminta maaf kepada Jiwoo? Kalau misalkan sampai Vesper menundukkan kepalanya, pasti Arthur seneng banget. Tapi harusnya adegan ini sih 90% harusnya ada. Gak mungkin dong keluarga Brian mau macem-macem atau membuat masalah dengan Kaiden. Kalaupun Vesper nggak mau minta maaf, pasti kepala keluarga memaksa Vesper untuk tetap minta maaf. Karena harga yang harus mereka bayar terlalu mahal jika membuat konflik dengan Kaiden. Terus untuk Bator, kok mata kanannya kayak dijahit gitu ya? Mimin salah lihat gak itu? Kalau menurut kalian gimana? Itu mata kanan si Bator itu dijahit atau bukan sih? Terus karena luka di wajah Bator itu masih ada, kayaknya nih ya, si Bator masih memiliki harapan untuk bisa disembuhkan oleh Kerten. Pokoknya chapter depan ini bakal seru banget. Bukan karena ada pertarungan, tapi karena fakta dari identitas Jiwoo yang merupakan murid Kaiden akhirnya terungkap. Nah, kalau misalkan menurut para readers gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.